Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah Minggu online ya. Coba sebelum kita mulai Berindu mau absen dulu. Anak-anakku yang kelas balita, mana suaranya? Oh ya, ada 20 anak. Yang kelas kecil, mana suaranya? Oh, ada 11 anak. Sekarang yang kelas besar, mana suaranya? Oh, ada 15 anak. Masih semangat kan ya? Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Yuk Mas Marcel, Mas Kornel. Sebelum kita ke pujian selanjutnya, kita mau berdoa dulu. Anak-anak boleh duduk. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kepala ditundukkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu ya Bapa di rumah kami masing-masing untuk mengikuti kebaktian online sekolah minggu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Bapa di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang mendatangi mereka satu persatu ya Bapa. Biarlah anak-anak-Mu dapat selalu senantiasa setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun hanya dari rumah ya Bapa. Bapa, kalaupun ada anak-anak-Mu sekolah minggu yang mungkin saat ini sedang sakit atau tidak enak badan ya Bapa, kiranya tangan-Mu sendiri yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Kalaupun hari ini ada anak-anak-Mu yang belum bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online ya Bapa, biarlah minggu depan mereka bisa mengikuti bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak masih ingat nggak minggu-minggu kemarin kita itu merayakan memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu rela disalib dan bangkit naik ke surga? Tahu nggak kenapa sebabnya? Karena Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita semua dan Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Kita mau menyanyikan lagu
Yesus kekasih jiwaku, disambung dengan dengar Dia panggil nama saya. Jempolnya di atas ya anak-anak. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah, sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mempersiapkan hati untuk membaca kitab suci. Sebelum itu kita mau naikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Masih ingat ya? Yuk Mas, sekarang kita nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sebelum kita mendengarkan firman dan membaca kitab suci, anak-anak sudah siapkan ya kitab sucinya. Sekarang kita mau panggilkan Bu Oi untuk membantu anak-anak membaca kitab suci. Bu Oi. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya Bu Oi akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 26. Adik-adik yang kelas besar dan kelas kecil, kalian kan sudah bisa membaca. Kalian bisa menyimak apa yang Bu Oi bacakan. Untuk adik-adik yang kelas balita, karena kalian belum bisa membaca, nanti kalian bisa mendengarkan apa yang Bu Oi bacakan. Bu Oi mulai ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 26 dengan judul Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah.
Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya semua yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Nah, pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah membacakan firman Tuhan sampai di sini. Namun cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Lis Handoko. Berkati Tuhan, biarlah kata demi kata yang keluar dari mulutnya mendapatkan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan. Tuhan berkati anak-anak-Mu, beri kesehatan, beri mereka kemampuan, jadikan anak yang taat, anak yang patuh, dan anak yang setia. Tuhan berkati acara kebaktian online ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Lis Handoko. Monggo Bu Lis Handoko. Salam anak-anak. Wah, anak-anak Bu Lis saat ini luar biasa. Semua pada anteng. Pengen mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini enggak? Kira-kira apa ya? Tadi sudah dibacakan. Yang sudah bisa membaca tadi sudah membaca Alkitab ya. Yang belum bisa tadi sudah mendengarkan. Atau mungkin dibantu oleh orang tua atau kakak-kakaknya. Nah, anak-anak Bu Lis punya cerita ini. Anak-anak kalau di sekolah yang sudah sekolah ini, ataupun yang gini aja, yang di sekolahnya itu ada apa ya? Ada ketua kelas, ada apa? Kepengurusan. Ada yang jadi bendahara, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi anggota-anggotanya. Nah, kira-kira kalau salah satu tidak ada yang megang, kira-kira pengurus ini anak-anak bingung enggak? Kok temanku yang satu kok enggak ada? Saya kerja sama siapa ini? Saya kerja sama siapa? Padahal saya biasanya kerja sama si A, si B-nya bingung. Cari teman lah, saya mau teman satu lagi untuk si B yang tidak ada ini. Nah, Bu Lis punya cerita tadi yang sudah dibacakan Bu Oi. Murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid Tuhan Yesus yang sudah meyakini bahwa Tuhan bangkit dan Tuhan naik ke surga, cuma tinggal 11. Nah, Bu Lis sekarang mau tanya, murid Tuhan Yesus ada berapa ya? Murid Gusti ono berapa? 12. Sekarang muridnya tinggal 11. Kira-kira kalau tidak ada satu orang seperti tadi teman-teman di sekolah tadi yang tidak ada salah satu temannya yang tidak ada, kebingungan. Gimana ini? Kalau cuma 11, kita nanti jadi bingung, jadi repot. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus ini berkumpul dan juga orang-orang percaya yang lainnya ada 120 orang berkumpul bagaimana caranya mencari
murid tambah satu lagi, biar genap 12. Bagaimana kira-kira anak-anak? Siapa murid Tuhan Yesus yang tidak ada waktu itu karena meninggal? Siapa ya? Coba Bulis pengen dengar siapa? Sip, betul, Yudas Iskariot. Nah, karena Yudas tidak ada, akhirnya Petrus memimpin agar pencarian siapa yang akan menggantikan Yudas ini. Kira-kira bagaimana anak-anak? Kalau yang sudah sekolah mungkin sudah tahu. Musyawarah, Bu. Ya, betul, musyawarah. Musyawarah untuk mencari satu murid yang sudah meninggal tadi. Terus bagaimana cara musyawarahnya? Nah, banyak orang yang hadir di situ tadi dikumpulkan, dicari pendapatnya, mencari solusinya bagaimana untuk mencari satu murid yang akan terpilih saat itu. Caranya bagaimana? 1, pengikut setia Tuhan Yesus ya. 2, mau melayani Tuhan dengan cara apa? Menjadi saksi Tuhan. Yang ketiga, setia dalam melayani. Nah, kira-kira siapa ya? Banyak orang yang hadir tadi, ada 120 orang yang hadir, bingung. Gimana ini? Pada mencari-cari. Siapa kira-kira? Kemudian muncul 2 kandidat. Kandidat itu apa, Bulis? Kandidat itu calon. Calonnya ada 2, yaitu Yusuf dengan nama lain Barsabas dan Matias. Sekarang ada 2 calon. Kalau 1 calon mungkin sudah enak ya, langsung diangkat. Tapi kalau 2 calon, ini bagaimana caranya? Nah, murid-murid Tuhan Yesus kemudian, ayo kita berdoa dulu, mencari calon yang terbaik, menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi saksi Tuhan. Nah, yuk berdoa. Tuhan Yesus, beri kami hikmat untuk menentukan calon menjadi murid-Mu yang ke-12. Nah, kira-kira yang muncul di ide anak-anak bagaimana untuk mencari ini? Pakai lintingan, Bu. Nah, bisa ya pakai lintingan. Biasanya saya milih ini. Kemudian ada lagi waktu itu pakai batu, Bu. Batu diginikan. Kalau sekarang mungkin nggak batu ya. Mungkin ini Bulis bawa koin punya uang 500 ya. Ini ada gambar apa ya? Gambar burung sama gambar tulisan angka 500. Nah, tadi yang milih Yusuf nanti gambarnya apa? Garuda. Kalau milih Matias gambarnya tulisan angka 500. Kira-kira kalau diginikan, ini contoh ini anak-anak. Weh, ini yang keluar. Nah, yang keluar misalkan ini tadi angka 500 apa yang gambar burung Garuda. Anak-anak tadi sudah mendengar, membaca firman Tuhan, Alkitab tadi, anak-anak pasti tahu. Kira-kira siapa yang menjadi murid Tuhan Yesus yang ke-12 pengganti Yudas? Siapa? Ayo siapa? Kok enggak ada suaranya? Siapa ya? Anak balita coba. Ya betul, Matias. Matias adalah pengganti Yudas yang sudah meninggal. Demikian anak-anak. Anak-anak juga tahu, anak-anak juga dipanggil Tuhan. Seperti pujian tadi yang Bu rindu, apa tadi ya? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu ya. Tuhan pun memanggil kalian anak-anak.
Kalian dipanggil Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan di bumi ini. Saksi yang bagaimana, Bulis? Saksi yang untuk melayani, menceritakan kabar kesukaan, menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang kehidupan kalian yang tercermin, yang menjadi teladan bagi teman-teman kalian, bahwa perbuatan, tindakan kalian harus mencerminkan bahwa kalian semua anak-anak adalah murid-murid Tuhan Yesus. Seperti pujian tadi apa? Kita mendengarkan suara Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil anak-anak semua. Yang balita, yang kelas kecil, yang kelas besar, orang tua semua dipanggil menjadi saksi-saksi Tuhan. Siap? Siap, Bulis? Siap begitu ya. Siap menjadi anak-anak Tuhan, siap menjadi saksi Tuhan, siap menjadi teladan bagi teman-temannya, siap menjadi yang terbaik buat teman-temannya. Dan semuanya itu hanya apa? Hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk fokus kepada Tuhan. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan sekarang. Kira-kira apa ayat hafalannya ya? Yohanes 15 ayat 16a. Coba ulangi. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Akunya siapa? Aku Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, anak-anak, Tuhan sudah memilih kalian. Tuhan sudah menghendaki kalian menjadi murid-murid Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Cerita Alkitab mengingatkan kepada kita agar kita mendengar panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Amin. Yuk mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berikan kami hikmat dan kemampuan untuk menjadi alat-Mu yang Tuhan pakai melakukan perbuatan kasih yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah hati kami, jiwa kami senantiasa dekat kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami, berkati setiap kegiatan aktivitas anak-anak kami, agar apa yang dikerjakan seturut dengan kehendak Tuhan dan mencerminkan bahwa anak-anak kami adalah saksi-saksi tentang Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di dalam nama-Mu saja, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita mau mempersiapkan persembahan. Jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop. Terus nanti diminta tolong papa mama untuk memasukkan persembahan anak-anak di kotak yang sudah disediakan di gereja. Nah, kita mau persembahan dengan diiringi lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait yang pertama, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami anak-anak-Mu sehingga dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Demikian juga untuk guru-guru sekolah minggu ya Bapa yang sudah melayani ya Bapa agar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami semua ya Bapa, agar dari minggu ke minggu kami dapat senantiasa mengikuti ibadah online ya Bapa. Kalau sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan melanjutkan aktivitas kami ya Bapa, biarlah semua yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati persembahan dari anak-anak-Mu ya Bapa yang mungkin tidak seberapa ini, agar dapat dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa, dan dapat untuk mengharumkan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa anak-anak, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.